Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, umat Islam telah sepakat bahwa setiap bagian dari Al-Quran memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Salah satu keistimewaan Al-Quran diantaranya adalah Al-Muta'abbadu bitilawati. Siapapun yang membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya, maka pembacaan itu sudah dihitung ibadah. Begitu istimewanya hanya membaca saja tanpa memahami artinya pun sudah mendapat pahala. Maka dari itu, tak ada ruginya jika kita membaca Al-Quran setiap waktu. Berikut adalah keutamaan membaca Al-Quran yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama ialah Al-Quran sebagai pemberi syafaat di akhirat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya yang berpegang pada petunjuk-petunjuknya." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat ketika hari kiamat nanti. Maksud dari orang yang mendapat syafaat adalah orang yang membaca Al-Quran dan juga mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya. Yang kedua ialah dikumpulkan bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka nanti akan berkumpul bersama-sama malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang-orang yang kesulitan dan berat jika membaca Al-Quran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keutamaan membaca Al-Quran yang selanjutnya adalah orang yang mahir dalam membaca Al-Quran oleh Allah di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama para malaikat. Maksud dari orang yang mahir di sini bisa diartikan orang yang paham Al-Quran baik membacanya, maknanya, dan juga mengamalkan kandungan di dalamnya. Namun orang yang hanya bisa membaca Al-Quran walaupun tidak memahami makna dan kandungan di dalamnya tetap mendapatkan pahala dari bacaan Al-Qurannya. Yang ketiga ialah mengangkat derajat orang yang membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Quran, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berikut, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran, dan Ia akan merendahkan derajat suatu kaum yang lain dengannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Begitu agung dan mulianya Al-Quran. Di sisi lain, Allah juga akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran, yaitu orang-orang yang jauh dari akhlak Al-Quran itu sendiri dan bahkan mengingkari Al-Quran. Yang keempat ialah mendapat pahala yang berlipat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka akan memperoleh 1 kebaikan. Setiap 1 kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Keutamaan membaca Al-Quran selanjutnya adalah barang siapa yang membaca ayat-ayat Al-Quran setiap 1 hurufnya akan mendapat 1 kebaikan, dan setiap 1 kebaikan akan mendapat 10 pahala. Itu jika 1 huruf. Bagaimana jika membaca 1 ayat, 1 surat, atau 1 juz Al-Quran, maka akan banyak sekali kebaikan yang akan kita dapat. Yang kelima ialah orang yang dalam hatinya tidak ada Al-Quran akan hampa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam dadanya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, maka ia bagaikan rumah yang kosong. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang dalam hatinya tidak ada Al-Quran seperti rumah yang kosong. Ini menandakan hati orang tersebut hampa dan kering, bahkan mungkin menyeramkan seperti rumah yang lama tidak ditinggali. Itulah beberapa keutamaan membaca Al-Quran yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya.
Dan semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang cinta terhadap Al-Quran dan di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.